Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah kajian Ahad subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal yang terkait dengan neraka, fokus pada api dari neraka tersebut. Yang kita bahas begitu mendalam, detail, yang rujukannya sekali lagi perlu diinformasikan adalah kitab Mausu'atul Akhirah, yaitu ensiklopedia akhirat. Dan ini termasuk bagian dari rukun iman yang kelima, yang pembahasannya itu begitu luas dan mendalam. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas yang kedua dari neraka, yaitu penduduk neraka, ashabun nar. Orang-orang yang dimasukkan, disiksa, diazab di dalam neraka. Ini perlu kita pahami dan kita waspadai. Tentu sekali lagi informasi-informasi tentang persoalan yang terkait dengan sesuatu yang metafisik tidak terlihat. Sekali lagi rujukannya harus wahyu. Tidak boleh rujukannya itu akal atau logika, itu nggak boleh. Kecuali menjelaskan boleh, tetapi menjadikan rujukannya harus naqli, bukan akli. Naqli itu apa? Wahyu, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ashabun nar, siapa yang pertama kali dimasukkan dan digunakan untuk menyalakan api neraka. Kita udah bahas tentang bahan bakar. Bahan bakar itu waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya itu adalah an-nas, manusia, wal hijarah, batu. Dan para ulama berbeda pendapat yang dimaksud batu ini adalah apa, tetapi intinya adalah batu, baik itu berhala ataupun dalam bentuk batu belerang. Pertanyaannya, kenapa belerang? Karena yang paling mudah membakar dan yang paling tahan lama hilangnya itu adalah batu belerang. Kata Nabi, informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali yang digunakan untuk menyalakan api neraka dan diseret masuk ke dalam neraka, 3 kelompok ini yang kita anggap baik. Kira-kira bagus nggak orang yang ngaji Quran, Pak? Bagus nggak, Pak? Bagus. Kira-kira bagus nggak orang yang suka bersedekah? Bagus. Kira-kira bagus nggak orang yang berperang mati di jalan Allah? Tapi kata Nabi, 3 orang ini yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka kalau tujuannya adalah riya. Kata riya itu dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Yang dimaksud dengan riya di sini adalah ingin dilihat, ingin dibanggakan. Yang pasti apa yang dia lakukan tujuannya adalah supaya dia dibangga-banggain orang, dipuji-puji orang. Itu namanya riya. Dan ini penyakit, Pak. Hampir sebagian besar kita itu hampir terkena penyakit ini. Salat kita supaya orang lihat, diperpanjang salatnya. Betul nggak, Pak? Sujudnya diperlama. Tujuannya apa? Biar dibilang kita orang soleh. Ada nggak begitu? Kita sedekah, sebutin nama itu. Perbanyak sedekah, sebutin. Kalau ente nggak sebutin nama aneh nggak akan sedekah lagi loh. Tuh. Sebutin tuh nama. Si fulan 5 juta. Meskipun penyebutan nggak ada masalah. Tapi yang diminta disebutkan tujuannya supaya dilihat orang, itu yang bermasalah.
termasuk orang yang mati di dalam peperangan. Informasi ini hadisnya panjang Pak ini. Dan ini hadis sahih. Cuma saya nggak beri syakal. Kalau diberikan syakal harokat terlalu lama. Jadi kita ketiknya aja udah capek banget tuh. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, Nabi berkata, awwalun nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi, pertama kali manusia yang akan diputuskan diputuskan pada hari kiamat nanti adalah yang pertama siapa? Rajulun ustushhida, orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, lalu kemudian didatangkan dia. Fa'arrafahu ni'amahu, lalu kemudian diperlihatkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Fa'arafa, dia akui itu. Diakui, apakah kau mengakui nikmat-nikmat ini, kata Allah kepada dia. Ya, ya Allah. Qala fama amilta fiha, lalu Allah berkata, apa yang telah kau lakukan terhadap nikmat itu? Apa kata dia? Qala qataltu fika, dia berkata, aku berperang demimu hatta istashhadtu, sampai saya mati syahid. Apa kata Allah? Qala kadzabta, kau bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jur'un atau jari'un, tapi engkau berperang supaya dibilang pemberani. Supaya dibilang dia orang berani itu. Faqad qila, dan ia sudah mendapatkan apa yang dia peroleh di dunia. Dia dianggap sebagai pemberani. Satu tuh. Itu yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma umira bihi, lalu kemudian diperintahkan orang itu fasuhiba ala wajhi, lalu ditarik tuh ke neraka mukanya. Jadi kalau kita narik itu mukanya di bawah, di tanah, tarik gitu Pak, diseret. Apa maksudnya? Diseret ya? Diseret mukanya di tanah itu. Fasuhiba bihi, lalu kemudian hatta ulqiya finnar, sampai kemudian dia dilemparkan ke neraka. Itu yang pertama tuh Pak. Ini bukan dari saya ngomong, Nabi. Lalu yang kedua kata Nabi, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Yang kedua adalah orang yang ta'allamal ilma, dia belajar ilmu, wa 'allamahu, dan dia ngajarin ilmunya. Ustadz nih, hati-hati nih ustadz tuh. Wa qara'al Qur'an, dia baca Quran. Karena orang kalau ngajar biasanya bacain Quran tuh, menafsirkan Quran. Dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah perlihatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Lalu kemudian Allah berkata, "Fama amilta fi", apa yang telah kau lakukan terhadap nikmat itu? Apa kata dia? "Ta'allamtul ilma", saya belajar ilmu ya Allah, wa 'allamtuhu, dan saya ajarin ilmu itu, wa qara'tu fikal Quran, dan saya bacakan kepada dia demi Allah Al-Quran. Qala kadzabta, lalu Allah berkata engkau bohong. Walakinnaka, tapi engkau ta'allamtal ilma, belajar ilmu itu liyuqala alim, untuk supaya orang nyebut ente alim, ustad. Supaya dibilang ustad. Kalau nggak disebut ustad marah dia tuh. Ada nggak begitu Pak? Dipanggil Rusli, marah nih. Kenapa? Ini kenapa nggak panggil aneh ustad tuh? Itu kan tujuannya apa tuh? Supaya disebut alim, sebagai orang yang berilmu. Hati-hati Pak. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari, atau dia baca Quran tujuannya bukan karena Allah. Agar disebut apa? Qari, dia pembaca Quran. Makanya muncul tuh musabaqah tilawatil Quran. Orang belajar Quran tujuannya apa? Supaya dapat hadiah. Ngapalin Quran. Banyak Pak, saya kan termasuk Dewan Hakim kalau di Sulawesi Tengah. 23 tahun saya di sana. Saya termasuk Dewan Hakim dari tafsir Al-Quran tapi bahasa Inggris. Tafsir bahasa Inggris. Jadi ada 3 model musabaqah tafsir. Yang pertama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, Dewan Hakimnya harus bisa bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Tuh, kalau yang kedua tafsir bahasa Arab, harus bisa bahasa Arab. Kalau yang bahasa Inggris 3 harus bisa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mana lebih berat Pak? Bahasa Inggris setengah mati, tapi honornya sama tuh. Berarti itu.
Nah, orang yang tujuannya supaya disebut qori atau hafiz tuh, hati-hati tuh. Yang penting Anda disebut qori itu. Hati-hati tuh, Pak. Dia baca Quran itu. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diseret wajahnya menghadap tanah hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan ke neraka. Itu yang kedua tuh. Makanya orang kalau belajar ilmu jangan untuk disebut alim, tapi supaya dia dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga nih, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Orang yang Allah luaskan rezekinya, Allah berikan dari harta-harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada dia. Orang kaya lah, kita bilang orang kaya nih. Didatangkan orang itu, lalu Allah tanya setelah Allah perlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Fama amilta fiyya, kau sudah apakan hartamu itu? Lalu dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Intinya, saya gunakan rizki yang kau berikan ya Allah untuk bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah. Dia bilang di jalan Allah. Apa dia bilang? Qala kadzabta, bohong kau. Walakinnaka fa'alta, tapi engkau melakukan itu liqala huwa jawad, supaya engkau dianggap dermawan. Kan banyak kita lihat orang-orang yang tujuannya adalah dia sedekah supaya dianggap dia dermawan, lalu dihormati orang. Apalagi menjelang pemilihan tuh, pemilihan apa Pak? Anggota DPR, pada saat itu banyak bersedekah itu. Bahkan ada orang yang ngasih ke masjid Pak karpet, tujuannya supaya dia dipilih. Nggak kepilih, karpetnya diambil lagi Pak. Bayangkan ada yang begitu tuh. Ada itu. Di daerah mana itu saya lupa itu. Diambil lagi. Yang repot kalau dia nyumbang batu bata. Terus bongkar batu bata. Repot itu. Nah, kalau kita lihat informasi dari Rasulullah, hati-hati. Sesuatu yang kita kelihatannya bagus belum tentu tuh. Makanya kata Allah, lakukan sesuatu untuk mencari keridhaan Allah dan karena Allah. Itu yang perlu dibenahi. Maka belajar ilmu itu di tasawuf namanya ilmu ikhlas. Makanya ada film tuh Pak khusus membahas ilmu ikhlas. Apa ikhlas? Apa filmnya itu? Kiamat sudah dekat. Ada kan film? Ada yang berepisode itu di televisi, ada yang film betulnya tuh. Bintang filmnya siapa tuh? Ini orang bukan penonton film nih, repot. Andre Taulani. Di situ pesannya adalah, ente, kata bapak itu, kalau mau kawin dengan anak saya harus belajar ilmu ikhlas. Bingung dia, ilmu ikhlas apa itu? Maka dia pelajarilah. Nah, ilmu ikhlas ini adalah ilmu yang bisa nyelamatin ente nih dari neraka itu. Karena 3 orang yang kita sebutkan ini kelihatannya bagus, tapi ternyata yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka dan menjadi bahan bakar dari api neraka itu adalah 3 orang ini. Yang kedua, gimana ukuran fisik penduduk neraka? Saya kasih gambar Pak itu, yang paling besar. Ini gambar ini saya buat dari AI. Jadi di AI itu ada namanya aplikasi Gemini. Gemini itu lahir di bulan Mei. Saya ini Gemini Pak bintangnya. Tapi saya nggak percaya dengan zodiak ya. Boleh jadi yang buat AI Gemini itu ya lahir di bulan Mei itu, bisa jadi kan. Nah, ukuran fisik penduduk neraka itu, informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah adalah tubuhnya diperbesar. Nggak kayak kita ini. Kita ini kan kalau dilihat dari tinggi paling banter 170, paling banter ya. Atau 160, 170 lah. Kecil itu. Tapi ukuran penduduk neraka itu diperbesar. Apa? Gerahamnya ini geraham nih, gigi geraham sebesar Bukit Uhud. Bapak pernah lihat Uhud nggak? Kalau Bapak pergi umrah atau haji biasanya ngelewatin tuh di Madinah itu. Uhud, Bukit Uhud. Jabal Uhud. Kira-kira besar nggak tuh Uhud? Itu gigi geraham kita tuh nanti.
atau orang kafir yang disiksa neraka, penduduk neraka itu, besar gerahamnya itu seperti bukit Uhud, Jabal Uhud. Kulitnya yang akan dibakar oleh api neraka itu tebalnya berapa? 42 sampai 70 hasta. Tebal. Nah, kalau satu hasta 45 cm. Kalau kita ukurannya senti, kalau hasta kan jarang kita dengar nih. Jarang kita pakai ukuran hasta, tapi ukurnya senti atau meter. Kalau dihitung pakai ukuran sentimeter, ukurannya itu adalah antara 1890 cm sampai 3150 cm. Itu tebalnya kulit. Tapi ingat Pak, kulit itu dibakar oleh api yang apinya itu kalau dibandingkan dengan api dunia, itu bedanya. Kalau api dunia itu juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Api dunia itu satu bagian dari 70 bagian api neraka. Anda bayangkan satu bagian. Satu bagian dari api dunia aja udah membakar tuh. Kita kalau kesundut rokok aja udah sakit. Karena korek api, apinya kita udah menderita tuh. Apalagi terbakar kulitnya. Kenapa harus kulit? Karena yang paling merasakan yang sensitif tuh kulit. Maka yang dibakar kulitnya. Ketika kulitnya hangus terkelupas diganti dengan kulit yang baru. Wa badalna juludan ghairaha, tujuannya apa? Liyadzuqul adzab, supaya mereka ngerasain tuh. Makanya menggunakan kata zaqa yadzuqu, seperti orang mau meninggal itu menggunakan kata zaiqatul maut, merasakan. Jadi bukan ditimpa. Kalau ditimpa mati selesai, tapi ngerasain. Kalau ngerasain itu menderita. Rasa sedih, rasa duka itu menderita Pak. Itu bisa lama, itu ngerasain. Anda bisa bayangkan 1890 cm berarti kulitnya setebal 1000 meter lebih. Tuh, bayangkan itu tebalnya. Jarak antara dua bahu, nih bahu penduduk neraka nih, antara ini dengan ini, itu jaraknya perjalanan 3 hari besarnya. Kalau 3 hari kita udah ukur dulu, 1 hari anggapnya 100 kilo atau 600 kilo kali 3. Berapa tuh? 1800 kilo. Kira-kira besar nggak tuh orangnya? Besar tuh untuk ukuran dunia ya. Tempat duduk mereka ini, tempat duduk mereka sebesar jarak Mekah Madinah. Tempat duduk ini pakai ini. Mekah Madinah itu ukurnya 450 km. Jauh itu Mekah Madinah itu. Makanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan perjalanan biasa itu. Berat. Kenapa? Padang pasir. Kalau perjalanan dari sini ke Bogor misalnya mungkin nggak terlalu berat. Tapi perjalanan dari Mekah ke Madinah padang pasir itu berat sekali Pak. 450 km naik unta. Lagi puasa lagi. Masya Allah, luar biasa. Atau dari Mekah ke Rabzah. Rabzah itu pemukiman di Saudi Arabia. Jaraknya itu antara Mekah dan Rabzah itu 650 km. Itu informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan. Persoalannya adalah kenapa kok diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak seperti kita kecil nih. Pertama, liyadzuqul adzab. Untuk merasakan azab. Karena kalau cuma seupil segini kecil, ngerasain azabnya kecil. Tapi kalau besar enggak Pak? Tambah besar. Dan supaya azabnya bisa beragam, enggak cuma satu, beragam. Karena azab itu macam-macam nanti di akhirat tuh. Makanya Allah menggunakan istilah azabun alim. Azab yang pedih. Pedih itu artinya dirasain. Maka menggunakan liyadzuqul azab, untuk ngerasain tuh siksa itu. Kenapa? Azabun alim. Walahum azabun azim. Alim atau azabun azim. Bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Pedih Pak. Kalau kita makan sambal itu pedas tuh. Nah, seperti itu pedasnya, pedih sekali. Seperti tersayat-sayat tuh. Dan kata azabun alim dalam Al-Quran disebut 30 kali. Yang kedua, kenapa diperbesar ukuran fisik penduduk neraka itu? Untuk menghina, penghinaan. Kedua, merendahkan mereka. Dulu waktu di dunia ente ngapain aja? Dulu di dunia diutus para rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad.
Diutus para pewaris dari Rasulullah, para kiai, para ulama ngajarin ente kemana aja? Disuruh ngaji nggak mau. Rumah di samping masjid misalnya, suruh datang nggak mau misalnya. Menderita sekarang. Karena orang yang ngaji, Pak, dia ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dia nggak ngaji, gimana caranya dia ngerti itu? Bagaimana dia ngerti sholat kalau nggak ada kiai, nggak ada ustadz? Makanya disebutlah warasatul Anbiya al-ulama, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau tidak ada ulama, manusia seperti binatang, Pak. Laulal ulama lakana an-nasu misal bahaim. Kalau seandainya tidak ada ulama, manusia seperti binatang, enggak ngerti mana halal, mana haram. Kalau zaman Rasulullah sebagai ulamanya. Pada zaman Rasulullah wafat, para sahabat-sahabat Nabi. Pada zaman sekarang, para ustadz, kiai yang benar-benar lulus di jalan Allah. Tapi ingat, bukan ulama usu, bukan ulama jahat ya, tapi ulamaul akhirah. Karena ada ulama yang su. Apa itu ulama su? Dia belajar ilmu tujuannya bukan karena Allah, untuk jabatan, untuk harta kekuasaan, untuk penghormatan. Itu ulama usu. Lawannya kata Imam Al-Ghazali, ulamaul akhirah. Dia gunakan ilmu untuk benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran Allah menggunakan walahum adzabun muhin. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada azab yang menghinakan dia. Kata ahana, yuhinu, muhin itu menghinakan tuh. Dan itu disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Quran. Nah, kalau yang pertama lebih banyak, karena memang tujuan. Kalau yang pertama termasuk juga orang-orang muslim yang disiksa di neraka, azabun alim. Tapi yang kedua ini rata-rata orang kafir. Karena azab buat orang-orang mukmin, dia beriman kepada Allah tapi melaksanakan dosa besar, belum tobat. Pas ditimbang di mizannya itu kemudian kebaikannya kurang daripada kejahatannya melebihi kebaikannya, maka orang itu disiksa dulu tuh. Tapi siksa yang diberikan Allah bukan azabun muhin, bukan azab yang menghinakan, tapi azabun alim, azab yang pedih dia rasain. Tapi orang kafir dua-duanya itu azabun alim, azabun muhin. Maka kalau bicara tentang azabun muhin, itu biasanya konteksnya adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kafir, musyrik, munafik. Jadi nggak usah khawatir, Pak, yang pendek-pendek nih hari ini nanti akan besar semua. Yang pendek-pendek ya, bukan gede semua nanti itu. Ukurannya berapa? Nih ukurannya. Apakah penduduk surga diperbesar? Sama. Penduduk surga juga diperbesar fisiknya apa? Untuk merasakan kenikmatan surga. Jadi kalau bicara surga, bicaranya tentang enak semua, nggak ada yang tidak enak. Itu yang kedua, Pak, informasi dari kitab Mawsu'atul Akhirah. Yang kedua, gimana wajahnya? Wajahnya itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh. Kata Allah, di pada hari akhirat itu ada wajah-wajah yang menghitam, ada wajah-wajah yang memutih. Kalau wajah yang memutih tentu orang yang masuk ke dalam surga, tapi wajah menghitam adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Seperti apa wajahnya digambarkan Allah dalam Al-Quran, talfahu wujuhahumun naru wahum fiha kalihun. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan kalih. Kata kalihun itu artinya cacat, muram, terkelupas kulitnya, kemudian bibirnya tertarik ke atas kepala, kemudian ke bawah ke pusar. Bayangkan, Pak, berantakan banget itu. Berantakannya gimana? Bibirnya tertarik ke atas kepala. Apa bisa bayangin nggak? Ditarik ke atas kepala nih. Kemudian dan ke bawah ke pusar. Gimana itu gambarannya, Pak? Perlu digambarin nggak? Tapi AI bisa gambarin, Pak. Saya cuma ketik aja wajah menghitam, muram, jajan, kasih di AI. Dibuat itu gambarnya begitu. Terkelupas. Itu AI. Artificial Intelligence. Kalau bahasa Arab disebut Az-Zaka As-Sinai. Luar biasa. Jadi ayatnya jelas tuh.
Itu gambarannya tuh Pak, supaya kita, kenapa? Supaya kita hati-hati nih hidup di dunia, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ditakut-takutin oleh Allah. Yang ketiga, apa yang terjadi? Dia diikat oleh rantai, belenggu. Kalau dibelenggu nggak bisa ngapa-ngapain, setengah mati. Kita diborgol nih, diborgol sama polisi, setengah mati kita bergerak, makan susah, mau buang air juga susah itu, diborgol. Ini dibelenggu dan rantai itu mengikat tangan leher mereka. Anda bayangkan leher nih, kita udah cekek aja udah setengah mati, ini melingkar, diikat dari dubur hingga keluar hidung. Menurut sebagian riwayat hadis, rantainya 70 hasta kali 45 cm kali 70, berapa tuh rantainya? Pelurunya itu, kalau rantai kan ada pelurunya Pak ya, kayak gelang tuh kan terkait-kait tuh. Itu kata di dalam riwayat disebutkan, sebuah peluru besi dilempar dari ujung rantai butuh perjalanan 70 musim untuk sampai dasar neraka. Dan yang menyeret rantai itu adalah malaikat Zabaniyah yang kita udah bahas. Siapa malaikat Zabaniyah itu? Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang tidak ada rasa kasihan. Nggak bisa disogok, nggak bisa disuap, nggak ada rasa kasihan. Kalau di penjara kan bisa aja kan, tergantung orangnya kan. Kalau dia punya harta yang banyak, dia bisa sogok tuh sipir sehingga dia dapat fasilitas misalnya. Tapi kalau di neraka, malaikat Zabaniyah nggak bisa disogok tuh, nggak bisa disuap. Wajahnya serem, angker, mukanya hitam tuh. Kalau kita gambarin orang yang paling serem lah kita gambaran itu. Dan itu nggak ada bekas rasa belas kasihan kepada orang. Kalau dia pukul aja. Nggak ada perasaan, kasihan gue nih mukul dia. Nggak ada perasaan kasihan, langsung dia pukul. Dia tarik oleh malaikat Zabaniyah. Artinya apa? Orang-orang yang masuk ke dalam neraka susah hidupnya Pak. Diikat seperti itu. Kita aja diikat dengan tali tambang aja itu setengah mati Pak. Diikat di kursi ini diikat. Setengah mati kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Dan engkau melihat para pendosa itu pada hari kiamat, pada hari akhirat, muqarranina fil asfad, mereka dibelenggu, diikat bersama-sama dengan belenggu. Allah yang bilang nih. Jadi digambarin. Kalau kita buat filmnya bisa aja, tapi film untuk menggugah motivasi kita supaya terhindar dari neraka dan melakukan banyak kebaikan-kebaikan untuk terhindar dari neraka itu. Kedua, cambuk. Ini semuanya disebutkan Pak dalam riwayat. Cambuk-cambuk besi penduduk neraka itu, penduduk neraka mencoba kabur, nggak bisa kabur Pak. Malaikat pukul dengan cambuk besi raksasa, satu pukulan itu bisa menghancurkan gunung. Satu pukulan dari malaikat Zabaniyah kepada penduduk neraka itu bisa menghancurkan gunung. Pukulan. Dan itu berkali-kali dipukul. Jangankan di neraka, di dalam kuburan saja orang-orang kafir, orang-orang munafik dan para pendosa itu ketika ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia nggak bisa jawab, dipukul Pak. Masuk ke dalam tanah itu, ini ceritakan dalam Mukhtasar Al-Qurtubi, masuk ke dalam tanah, tanah keluarin lagi ke atas. Dipantuin lagi atas tuh, pukul lagi Pak, masuk ke tanah, dan begitu. Anda bayangkan, itu baru dikubur, belum nanti di akhirat. Ketika mereka mau keluar, kembali lagi nggak bisa. U'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzab. Ketika mereka mau keluar, dikembalikan lagi tuh. Lalu dikatakan kepada mereka, rasain tuh. Jadi Allah juga bilang, rasain lo gitu. Bahasanya begitu kan. Wadzuqul adzab, rasain tuh azab tersebut. Itu penduduk neraka. Jadi dibelenggu. Ada pakaiannya? Ada pakaiannya Pak, dikasih sama Allah. Apa pakaiannya? Api, cairan, tembaga, panas. Kok tembaga ya? Bukan yang lain. Nanti kita akan bahas nih. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan, Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini kedua kelompok ini tuh berselisih tentang Tuhan mereka.
Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar. Orang-orang kafir itu mereka diberikan kepada mereka thiyab. Apa itu thiyab? Pakaian. Saubun jamaknya thiyab. Dari apa? Min nar, dari api. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Lalu dituangkan dari atas kepala mereka al-hamim. Apa? Cairan yang panas. Maksudnya cairan tembaga. Kenapa tembaga disebutkan di situ? Min nuhas. Dalam bahasa Arab tembaga itu nuhas. Karena logam yang paling dikenal dan digunakan oleh orang Arab saat itu adalah logam lele dari tembaga. Jadi pemahaman mereka itu ke situ. Dan Allah nurunkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka, Pak. Kalau disebutkan benda lain yang tidak dikenal oleh orang Arab akan bingung. Tapi pesannya bukan bendanya, pesannya adalah siksanya berat. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan orang-orang Arab untuk memikirkan Allah, ciptaan Allah, Allah menggunakan al-ibil, unta. Tuh, kenapa? Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka enggak lihat tuh unta? Bagaimana unta itu diciptakan? Bayangkan unta itu binatang unik, Pak. Dia bisa bertahan lama di padang pasir tanpa minum. Kenapa? Dia punya kantong yang berisi air disimpan. Ada punduknya. Kenapa mereka tidak perhatikan itu? Kenapa harus unta yang disebutkan? Jawabannya apa? Binatang yang paling dikenal orang Arab itu apa? Unta. Coba kalau Al-Quran turun kepada orang Indonesia, apakah Allah gunakan unta? Kita bingung. Apalagi orang-orang yang di kampung banget nggak pernah ngelihat unta, nggak pernah kemana-mana, nggak punya televisi, nggak pernah kemana-mana. Ditanya unta, pernah lihat nggak? Nggak pernah. Nah kalau digunakan unta dia nggak paham. Apa yang pakai? Kebo misalnya. Atau buaya lah. Afala yanduruna ila buaya kaifa khuliqat. Apakah mereka enggak lihat kepada buaya itu gimana buaya itu diciptakan? Kenapa? Kalau Indonesia soal buaya banyak. Dikali-kali itu banyak buaya tuh, Pak. Bahkan buaya di Palu itu sekarang udah mainnya ke laut. Di Palu itu dulu waktu tsunami buaya itu sampai lari ke bawah ke laut, Pak. Sekarang buaya udah mainnya ke laut, udah kuat dengan garam tuh. Makanya kita nggak berani tuh berenang di laut sekarang. Dulu bisa berenang waktu kita kemarin saya pulang ke Palu itu rencana mau berenang ke laut, takut saya, Pak. Kenapa? Ada buayanya. Tiba-tiba nongol begini, mati kita. Belum kawin lagi. Repot kan, baru satu repot. Haji C. Nah, kalau kita lihat secara sains nih, tembaga itu kalau dalam keadaan cair itu panasnya banget, Pak. Di atas 1085 derajat Celcius. Bayangkan, 1085 derajat kalau dipanasin. Warnanya itu keemasan gelap, kental dan lengket. Jadi kalau kena tembaga itu lengket, Pak, kental. Itu nggak enak banget tuh. Kalau nempel di kulit dan membakar itu cepat. Makanya Allah menggunakan tembaga untuk dipahami orang-orang Arab. Tapi ketika dipahami mereka itu lebih dari itu maksudnya. Maka fi qalbil bashar, tidak terlintas dalam pikiran kita. Hanya untuk memudahkan aja. Ini begini loh, misalnya dikasih lihat susu. Tapi susu surga melebihi susu dunia maksudnya. Untuk memudahkan kita. Karena kalau kita nggak paham juga repot. Al-Quran nggak sampai kepada mereka pesannya. Kedua, makanan. Jadi orang-orang penduduk neraka dikasih makan. Makanannya cuma 3 merek, Pak. Nanti Bapak bisa dapat tuh makanan itu. Yang pertama mereknya zakum. Yang kedua dori, yang ketiga gislin. 3 tuh. Kalau Bapak punya usaha pengen buat makanan itu mereknya itu aja. Zakum, dori, sama gislin. Nah kita bahas ini, sampai itu nanti kita bahas. Nanti berikutnya kita bahas tentang makanan, tentang minuman. Pertama zakum. Zakum itu adalah satu makanan atau buah. Buahnya itu buruk banget, Pak. Kalau
tanah Arab gambarnya seperti itu tuh Pak. Itu ada gambarnya tuh. Ini nih. Nih. Ini gambar apa nih? Seperti kepala. Ini gambarnya begini nih, pohonnya, buahnya. Ini di Arab. Kalau Indonesia nggak ada, alhamdulillah Indonesia nggak ada. Kalau Indonesia ada buah begini, wah serem banget ini. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, makanan penduduk neraka namanya zakum itu disebutkan dalam Al-Quran. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul azim, makanan para pendosa. Kal muhli, seperti cairan minyak yang panas, yagli fil butun, yang melepuh di dalam perut. Kagalil hamim, seperti melepuhnya cairan minyak dari tembaga itu. Itu zakum. Dan kata Al-Quran, zakum itu seperti ru'usus syayatin, kepala-kepala setan. Ka'annahu ru'usus syayatin. Jadi yang namanya zakum itu seperti kepala setan. Itulah pohonnya. Digambarkan di dunia, pohonnya ada seperti ini. Karena Allah ketika menyampaikan zakum itu gambarannya itu supaya memudahkan, ada pohonnya. Tetapi di neraka lebih dari itu. Kata Nabi, zakum itu yang merupakan makanan penduduk neraka. Nabi mengatakan itu di dalam kotak warna hitam agak abu-abu itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna, seandainya qatrata, satu tetes qatrah. Qatrah itu tetes. Minaz zakum, dari buah zakum. Satu tetes dari buah zakum artinya getahnya. Qatirat, menetes, fidari dunia, di dunia. Jadi satu tetes dari buah zakum menetes tuh ke dunia, la afsadat ala ahli dunya ma'aisyahum, maka akan merusak semua mata pencaharian manusia di muka bumi, termasuk binatang. Artinya apa? Satu tetes ketika menyentuh bumi semuanya langsung gersang. Satu tetes, Pak. Nabi yang ngomong loh, bukan saya. Lalu Nabi mengatakan, fa kaifa biman takunu ta'amahu. Lalu gimana kata Nabi? Orang yang zakum itu menjadi makanannya. Satu tetes. Ketika satu tetes dari buah zakum jatuh ke bumi, semua dunia ini, bumi ini langsung gersang. Merusak mata pencaharian manusia. Satu. Bagaimana kalau seandainya buah zakum itu jadi makanannya? Apa yang terjadi, Pak? Habis semua, Pak. Maka disebut dengan kal muhli yagli fil butun, seperti cairan minyak yang panas yang melepuh di dalam butun, perut kita. Kaghalyil hamim, seperti melepuhnya minyak panas. Bapak kalau lihat minyak panas itu digoreng tuh melepuh tuh. Apa bahasanya itu? Kalau kita goreng minyak tuh itu kan apa namanya itu, bahasa kita apa? Melepuh. Mendidih. Nah, mendidih, seperti mendidih lah. Kita aja nyari bahasa Indonesia aja masih susah kan? Mendidih atau melepuh tuh. Kalau melepuh biasanya kulit. Kulit ini melepuh. Tapi kalau air mendidih, minyak mendidih. Seperti itu bunyi. Nah, bayangkan itu. Itu buah zakum. Kedua, dori. Dari basrab doro'a. Doro'a itu kering, hancur. Nah, buah pohonnya gini tuh, Pak. Di Arab. Karena konteksnya Arab, Pak. Di Indonesia nggak ada buah pohon begini. Ada nggak pohon begini? Itu yang duri-duri itu. Ada nggak? Konteksnya begini. Apa itu dori? Sesuatu yang hancur dan kering dari bahasa Arab. Lalu diambil untuk memudahkan pemahaman orang-orang Arab dan berlaku umum buat kita juga. Bukan cuma orang Arab, tapi berlaku umum buat kita. Dalam surat Al-Ghasyiyah yang sering kita baca itu, ayat 6 disebutkan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali makanan yang disebut dengan dori. Apa itu dori? Dori itu kata ulama tafsir adalah makanan berduri. Makanan berduri yang kalau dimakan la yusminu, enggak menggemukkan orang,
Wala yugni min ju', tidak menghilangkan laparnya orang. Ngapain kita makan, Pak? Makanan itu enggak ada manfaatnya. Makanya para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan dori ini adalah makanan berduri yang tumbuh kering beracun, yang kalau dimakan mulut bisa rusak, tenggorokan tergores dan tersumbat, sulit ditelan, tidak ngenyangin, tubuh jadi lemes, semakin haus, perut semakin sakit, dan melukai organ di dalam. Ngapain kita makan? Nggak ada manfaatnya. Kalau kita makan kan harus ada manfaat, gizinya. Bisa memperkuat tubuh, bisa menghilangkan lapar. La yugni min ju', nggak ngilangin lapar, Pak. Menderita tuh orang-orang penduduk neraka. Tetapi mereka harus makan. Kenapa? Lapar. Mereka harus makan karena lapar. Dia minta makanan, Allah kasih. Nih zakum. Dia makan, tapi ngancurin. Nih dori, dia makan, tapi ngerusakin. Kenapa? Karena neraka liyadzuqul azab, supaya dia ngerasain tuh azab. Makanya penyebutan tentang makanan itu serem dan menyeramkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, gislin, 3. Dari kata gosala. Gosala itu mencuci. Membasuh, mencuci itu gosala. Cairan atau bekas cucian namanya gislin. Tetapi digambarkan di dalam Al-Quran yang dimaksud gislin bukan cucian dari pakaian yang dicuci, tapi adalah sesuatu yang keluar akibat proses penyucian. Bapak kalau nyuci baju, ada yang keluar nggak cairan? Ada nggak? Nah itu namanya sisa air cucian. Itu gislin namanya. Nah di dalam Al-Quran itu adalah sisa sesuatu cairan yang keluar akibat proses penyucian. Maksudnya proses pembersihan di neraka. Maka disebut dengan nanah, campur darah. Jadi nanah dan darah campur. Itu nanah keluar habis proses pencucian di dalam itu, Pak. Itu keluar nanah, keluar darah, campur. Jadi nanah dan darah. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wala ta'amun illa min gislin. Mereka enggak dapat makan kecuali makanan namanya gislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Enggak dimakan kecuali orang-orang yang pendosa itu. Gislin. Apa tuh? Makanan dari darah dan nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu keluar nanah, darah. Dia minum tuh, dimakan, Pak. Gimana tuh, Pak? Jijik enggak? Itu 3 akan disiapkan buat para penduduk neraka. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita bicara minumannya. Ini baru makanan nih. Ada makanan pasti ada minuman. Nanti minumannya ada 4. Yang pertama namanya hamim, yang kedua gasak, yang ketiga muhl, yang keempat saya lupa, nanti kita akan bahas. Jadi ada 4. Ada muhul, cairan tembaga, minyak yang sangat panas. Wa iyastagisu yugasu bima'in kal muhli yaswil wujuh. Dalam surah Al-Kahfi. Ketika mereka minta minum, yugasu akan diberikan minum kal muhli, bima'in dengan air, kal muhli seperti cairan minyak yang sangat panas, yaswil wujuh, ketika mereka meminumnya mukanya hancur rusak. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang terburuk dan tempat kembali yang paling jelek. Itu gambaran. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang terkait dengan minuman-minuman dari penduduk neraka. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.